Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga dirasakan bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, untuk topik ngobrol kita pada pagi hari ini yaitu doa terbaik. Nah, seperti apa? Kita langsung saja mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kesehatan, keberkahan selalu dicurahkan oleh Allah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Di pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang doa yang terbaik. Karena berdoa ini termasuk salah satu perintah Allah. Dan juga berdoa itu adalah inti dari ibadah. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sabdakan, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah inti atau ruhnya dari ibadah. Maka dari setiap ibadah yang kita lakukan, di situ ada doanya. Lah kemudian doa yang terbaik itu yang bagaimana? Kalau diibaratkan ada level, maka doa yang menduduki level tertinggi atau yang terbaik adalah doa yang diambil dari ayat Al-Quran. Kenapa ini menduduki level tertinggi atau ranking terbaik? Karena doa yang diambil dari ayat Quran, kita itu ketika mendoa atau membaca itu, ngerti nggak ngerti ada nilai pahalanya. Paham nggak paham ada pahalanya. Karena di situ selain kita berdoa, kita juga membaca ayat Al-Quran. Contoh, doa andalan kita tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa diambil dari ayat Quran. Apalagi doa ini orang nyebutnya doa sapu
kurang luar biasa apa jagat disapuin. Dan doa ini ibarat obat itu untuk segala macam penyakit. Doa ini dibaca orang lagi seneng ya pantas, orang lagi susah ya pantas. Orang lagi lahiran ada yang baca ini ya pantas, orang meninggal baca doa ini ya pantas. Orang lagi nikahan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah pantas. Kalau orang lagi cerai, emang ada ya orang lagi cerai didoain dulu gitu ya? Seperti misalnya doa lain, doa supaya keluarga kita jadi keluarga yang semuanya baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini dari Quran. Misalnya Rabbana la tuzigh qulubana dan seterusnya yang terdapat di akhir Al-Baqarah yang setiap kita kali tahlilan dibaca mulai dari Rabbana la tu'akhidna sampai wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang terbaik atau doa yang menduduki level tertinggi. Kemudian doa yang kedua, level kedua, kayak ayam geprek aja ada level-levelan sambelnya ya. Doa juga begitu. Level yang kedua adalah doa yang diambil dari hadis Nabi. Atau seorang ulama Al-Imam Hasan Al-Banna, beliau menyebutnya al-ma'surat. Doa-doa yang terambil yang tadi yang level 1 tertinggi dari Quran, yang kedua dari hadis Nabi. Misalnya dalam doa yang masyhur dibaca banyak dihafal oleh kita kaum muslimin, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini diambil dari ayat Quran. Kemudian yang ketiga, level ketiga, yaitu doa yang diijazahkan oleh guru, yang diajarkan oleh guru atau yang diberikan oleh guru. Biasanya dulu kalau anak santri dalam kondisi-kondisi tertentu itu ama kiainya, ama guru ustadznya biasanya nak istiqomahkan doa ini. Biasanya ama kiai, ama santri diterima langsung qabil tuh, saya terima kiai, saya terima ustadz, diamalkan. Ini menduduki level ketiga. Atau mungkin kita hadir di majelis taklim, kita hadir di pengajian, di taklim, kemudian sang kiai, sang penceramah, habib atau guru memberikan satu doa, ini namanya ijazah. Nah, ini menduduki level ketiga. Kemudian level keempat adalah doa yang kita faham artinya. Karena kebetulan kita lahir di Indonesia, yang kita paling paham ya tentu bahasa Indonesia. Maka ini menduduki level keempat, dan kadang doa itu lebih ngeresep di hati kalau doa itu kita ngerti. Makanya daripada kita berdoa Allahumma 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 panjang kali lebar kali tinggi, tapi kita enggak mudeng maksudnya, mending berdoa yang kita faham artinya. Kecuali kalau di dalam sholat memang tidak boleh, bahwa kalau di dalam sholat harus doa-doa yang sudah ada. Tapi di luar sholat level keempat adalah doa yang kita faham artinya. Ya mau pakai bahasa apa terserah, yang orang Jawa, Sunda, Madura, Batak, Ambon, dan yang lainnya silahkan. Yang terpenting kita ngerti maksudnya, kita faham artinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrol terkait doa yang terbaik. Tetap di Ngopi Yuk. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi Yuk. Sebelumnya di segmen awal sudah dijelaskan terkait dengan level-level dari doa yang terbaik. Nah, untuk di segmen kedua kali ini kita akan buka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bu Keisha mau bertanya Pak Ustadz, apakah doa dan permohonan kita akan diijabah oleh Allah? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Halimah ingin bertanya Pak Ustadz, apakah dalam berdoa kita harus dalam keadaan suci? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apakah doa dan permohonan kita itu akan dijabah sama Allah? Dan yang kedua, apakah dalam berdoa kita harus dalam keadaan suci? Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Pertanyaan pertama, apakah doa-doa kita, permohonan kita ini akan dikabulkan atau diijabah oleh Allah? Padahal keinginan kita, permohonan kita begitu banyak, luar biasa ya. Dalam satu ayat disampaikan bahwa ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka pasti akan aku ijabah. Kemudian yang kedua ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sementara kalian muqinun. Muqinun itu yakin, mantep, enggak ada keraguan sama sekali bahwa doa kita ini akan diijabah. Lah terus kadang timbul pertanyaan, lah nyatanya saya dari dulu minta kaya kok sampai sekarang masih begini-begini aja, belum kaya ya? Apa udah kaya udah? Udah apa belum? Alhamdulillah, berarti kan udah dijabah ya? Ya. Begini, terkadang Allah mengijabah doa itu menyesuaikan atau menunggu orang yang meminta ini sudah pantas apa belum. Semua kita pasti minta kaya, banyak duit, rezeki melimpah ruah gitu ya. Tetapi udah pantas apa belum kita ini jadi orang kaya? Wong kita ini masih sering latihan jadi orang miskin daripada latihan jadi orang kaya. Kalau orang kaya itu lebih banyak memberi. Makanya kalau kita memberi itu dalam langkah latihan jadi orang kaya. Lah kita ini kan seringnya masih minta mulu. Ada orang pergi, jangan lupa ya oleh-olehnya. Ya bukan nggak boleh, itu namanya latihan jadi orang miskin. Ada temen lagi pulang dari mana? Mana oleh-olehnya? Itu namanya latihan jadi orang miskin. Kita mintanya kaya, giliran didata sama pemerintah, masuknya ke kelompok orang miskin. Lah iya, padahal tiap hari doanya minta jadi orang kaya. Rizqon kasiron wasian, ya Allah berikan rezeki yang banyak, yang luas. Giliran didata pemerintah, masuknya pengennya orang yang terima bansos, terima apa dulu namanya BLT. Kita yakin bahwa doa kita ini diijabah, cuma kita ini udah pantas apa belum. Logikanya begini Bu, kita punya anak kelas 4 SD, minta dibeliin motor. Kita punya duit untuk beliin, apakah langsung dibeliin? Kenapa? Belum waktunya. Lah ya Pak, sama begitu. Kita minta orang kaya, cuman orang ini udah pantas belum jadi orang kaya. Wong mentalnya masih mental miskin, masih sering meminta daripada memberi. Nah itu makanya latihan dulu jadi orang kaya. Ntar kalau udah latihannya udah dirasa cukup, baru anak kita yang kan plat SD minta dibeliin motor, kita tunda dulu, nanti begitu mungkin SMP kelas 3, masuk kelas 1 SMA, sekolahnya udah agak jauh, oh berarti udah pantas dibeliin motor, baru kita beliin. Allah mengijabah doa itu yang ngelihat orangnya. Kalau kita yang biasa megang uang ratusan ribu sampai jutaan, lah kok tiba-tiba megang MM-an, alah malah puyeng, ditaruh di rumah takut dicolong orang, dibawa ngaji gondal gandul. Ya wes pokoknya kita wes yang biasanya begini-begini aja lah. Yang penting cukup gitu ya.
Dan pertanyaan pertama tadi, kita harus yakin bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Misal, kita berdoa untuk anak-anak kita. Semua kita yang dititipi anak pasti pengen anaknya jadi orang yang soleh dan solihah. Tapi ternyata ada satu di antara anak kita yang enggak sesuai dengan harapan. Suruh ngaji kabur, suruh sekolah melayang. Ya Allah, kita doain, yakin bahwa doa kita dijabah, tapi nunggu waktu. Mungkin anak kita SMP masih begitu, SMA masih begitu, itu ujian buat kita. Bahkan ada orang pernah bercerita, dia bersyukur pernah punya anak nakal. Saya tanya, kenapa Pak? Karena dengan wasilah anak saya nakal, setiap jam 1, jam 2 saya bangun tahajud Pak, memohon supaya anak saya ini jam segini ini entah di mana saya nggak tahu, dibikinin kamar kabur lewat jendela. Tapi dengan itu saya setiap jam 3 bangun, kebawa sampai sekarang asal jam 3 terjaga, bangun istiqomah tahajud. Ada hikmah di balik kejadian. Ya mungkin ibu punya suami yang dalam tanda kutip ya mungkin ada hikmahnya Bu, ibu jadi rajin tahajud, rajin wiridan. Lah kok suami nurut, anteng-antengan, wah nggak ada seninya. Asal seninya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apa tadi? Apakah ketika berdoa harus dalam keadaan bersuci? Begini, ada doa yang diformalkan tapi ada doa yang spontan. Kalau doa yang diformalkan seperti kita habis sholat, itu memang sebaiknya, bukan seharusnya, bukan. Hanya sebaiknya dalam keadaan punya wudu. Posisi terbaik setiap kita ini adalah dalam keadaan punya wudu. Tapi juga ada doa yang spontan. Doa spontan itu gimana? Misalnya kita lagi jalan, ada orang yang motornya mogok dorong, sementara dia bawa anak kecil. Kemudian dalam hati spontan, ya Allah semoga itu cepat ketemu bengkel. Lah mosok mau ngedoain itu harus pulang wudu dulu baru balik lagi, ya Allah. Lah ya kelamaan. Atau misalnya anak kita pamitan mau berangkat kerja jauh di luar kota, Mak, pamit ya, saya mau kerja di Surabaya. Ya udah saya doain Allahumma. Lah mosok tunggu dulu ya, saya mau wudu dulu. Lah ya kelamaan. Keburu bis travelnya jalan. Ya wes langsung spontan. Ya udah Nak, jalan hati-hati, jangan lupa sholat 5 waktu, pergaulannya dijaga. Lah itu kan doa. Ada doa yang spontan. Tapi kalau doa yang diformalkan, maka memang sebaiknya kita dalam keadaan suci, punya wudu. Kita punya wudu bukan hanya ketika mau sholat saja. Kalau bisa, dalam setiap saat kita ini dalam keadaan punya wudu. Sehingga ada satu keterangan, mohon maaf, seandainya saat itu, hari itu Allah menghendaki, Allah ngambil nyawa kita dalam keadaan punya wudu, syahid kita adanya. Kalau punya wudu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berdoa, lihat kondisinya. Kalau memang doa yang diformalkan, maka sebaiknya yang paling afdol adalah dalam keadaan kita punya wudu. Tapi itu bukan syarat keharusan, tidak, hanya sebaiknya. Logikanya kita mau membawa proposal diajukan ke Pak Lurah, itu kan ya kita dalam keadaan bersih lah ya. Mosok belum mandi bangun tidur, langsung cuman kucek, Bu, proposal yuk dibawa ke Pak Lurah buat acara maulid, jalan. Yo enggak toh. Yo dalam keadaan bersih, pakaian-pakaian yang rapi, yang pantas, itu etika, bukan syarat keharusannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga tadi pertanyaannya sudah terjawab ya ibu-ibu ya. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV di mana berada, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya di segmen 2 sudah kita buka untuk sesi tanya jawab terkait topik ngopi kita pada pagi hari ini, yaitu doa yang terbaik. Nah, untuk di segmen ketiga ini kita akan mendengarkan penjelasan plus rangkumannya. Silakan Pak Ustadz, dilanjut.
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam kita berdoa, tadi di segmen awal sudah saya sampaikan ada tingkatan-tingkatan doa. Mulai dari yang terbaik, kemudian bawahnya. Kemudian juga dalam kita berdoa, kita memperhatikan ada waktu-waktu tertentu yang mustajabah untuk berdoa. Yang pertama, waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah waktu sepertiga malam yang terakhir. Kalau misalnya malam ini ada 12 jam, maka sepertiga yang terakhir itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Kalau dalam bahasa kita ya saat tahajud, saat menjelang waktu sahur. Berarti ya beberapa menit sebelum datangnya waktu subuh. Itu doa yang atau waktu yang mustajabah. Kemudian yang kedua, waktu yang mustajabah adalah pada hari Jumat. Mulai dari Kamis sore terbenamnya matahari sampai besok Jumat sore, malam Sabtu matahari terbenam, 24 jam dari terbenam ketemu terbenam. Karena dalam sistem kalender Hijriah, penanggalan itu diawali dari terbenamnya matahari, bukan dari jam 00, enggak, tapi dari terbenam matahari. Dan yang paling mustajabah lagi di hari Jumat, tapi karena ibu-ibu tidak sholat Jumat, seandainya terdengar dari rumah, yaitu jeda antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini ibu-ibu kalau dari suara masjid itu kedengeran nggak bu orang khutbah dari rumah? Kedengeran, cuman di rumah main TikTok ya, molor. Ya wis ya. Seandainya ibu terdengar, itu waktu yang paling mustajabah untuk berdoa. Maka biasanya kalau saya khutbah Jumat, begitu jeda itu saya waktunya agak sedikit lama, memberi kesempatan biar jamaah itu berdoa, karena ini waktu yang mustajabah. Kemudian yang keempat, waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah saat awal turun hujan. Cuman kadang kalau turun hujan kita malah kadang ya hujan, bukannya segera berdoa malah kayaknya ya hujan, nggak jadi deh. Nah, padahal itu waktu yang mustajabah saat inda qatril ghais, ketika turunnya hujan. Itu waktu yang mustajabah. Maka banyak cerita saudara-saudara kita yang tinggal di Saudi ketika main ke Indonesia, beliau bilang mereka ngiri dengan orang Indonesia. Betapa nikmatnya orang Indonesia, apalagi yang tinggal di kota hujan, Bogor. Bentar-bentar turun hujan. Itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Kemudian yang selanjutnya, yang nyatet 4, saya enggak nyatet, adalah inda duburis sholatil maktubati, yaitu ketika selesai melaksanakan sholat maktubah. Maktubah itu sholat fardu, sholat 5 waktu. Maka bisa assalamualaikum jangan langsung jalan, assalamualaikum langsung gerah mau kenal langsung Yus minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Moga-moga utang lunas, amin. Giliran utang kok aminnya kenceng. Yus pokoknya jangan lupa biar sepotong 2 potong, sekalimat 2 kalimat doa itu tidak kita lewatkan saat selesai sholat fardu. Ini ada doa-doa yang atau waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa, dan semoga apa hajat kita, keinginan kita, doa kita semuanya diijabah oleh Allah, dengan syarat kita harus yakin bahwa doa ini dijabah oleh Allah. Cuma momen dan waktunya Allah yang memilih, bukan kita yang memilih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngobrol kita pada pagi hari ini terkait doa yang terbaik ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.